Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-imam al-hafidh Abdurrahman Ad-Daybai rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihina amin. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam, dan dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan, dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi tidak perlu lagi tukang sunat, tidak perlu lagi dokter. Di sini di antara hikmah dilahirkannya Nabi dalam keadaan sudah dikhitan, agar supaya tidak ada yang melihat aurat Nabi. Dari mulai lahir sudah dijaga oleh Allah. Kalau tidak dikhitan, maka perlu tukang khitan, ada yang lihat. Tapi subhanallah, karena Allah ingin menjaga Nabi, karena Nabi nantinya akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala risalah, wahyu, sehingga dari kecil dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai aurat pun tidak ada yang lihat. Bagaimana dengan istri Nabi Siti Aisyah? Dalam satu hadis beliau mengatakan, ma ra'aitu minni ma ra'a minni wa la ra'aitu minhu. Ma ra'a minni, Nabi sekalipun suami Siti Aisyah, Aisyah istrinya Nabi, halal dari ujung rambut sampai ujung kaki, halal. Tapi apa kata Siti Aisyah? Ma ra'a minni wala ra'aitu minhu. Nabi belum pernah lihat aurat Siti Aisyah, dan Siti Aisyah belum pernah lihat aurat Nabi. Jadi dengan demikian aurat Nabi tidak ada yang melihat. Bahkan Nabi sebagai manusia, Nabi juga makan, minum, dan BAB. Tapi kotoran Nabi tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi, bahkan istri Nabi pun tidak pernah lihat kotoran Nabi. Lalu di mana Nabi BAB-nya? Barangkali ngumpet kali ya. Oh tidak, biasa seperti penduduk Madinah. Hanya Allah berikan keistimewaan, seperti yang disebut oleh Al-Imam Syekh Muhammad Habibullah Syinqiti. Beliau katakan, wal ardu ma yakhruju minhu tabtali'. Wal ardu, dan bumi, ma yakhruju minhu, apa yang keluar dari badan Nabi, artinya kotoran sebagai manusia. Yang keluar dari badan Nabi berupa kotoran itu tanah, bumi,
tabtali', menelan. Begitu jatuh, celup, hilang. Kok bisa? Jangan diukur dengan akal ente. Akal kita tidak nyampe. Ini namanya mu'jizat. Mu'jizat itu amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa yang Allah tampakkan kepada seorang nabi sebagai bukti kebenaran atas kenabiannya. Itu salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan makhtunan. Siapa yang mengkhitan Nabi? Biyadil inayah, dengan kekuatan perhatian. Yad di sini kalau kita lihat yadun artinya tangan, tapi ketika disandarkan kepada Allah ini harus ditakwil. Wa kullu nassin lil hudusi dalla, setiap nas, dalil, apakah itu Quran atau itu hadis Nabi yang menunjukkan kepada makna hudus, artinya kesamaan dengan makhluk, maka awilhu, maka takwillah, harus ditakwil. Nah di sini Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Bagaimana khitannya? Siapa yang mengkhitannya? Biyadil inayah, dengan kekuatan perhatian yang maha kuasa. Makhulan, dalam keadaan pakai sifat mata, celak. Ya, begitu lahir dilihat ini sudah ada celak matanya. Bikuh lil hidayah, dengan celak petunjuk. Artinya ini semuanya mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Fa asyraqa, maka bersinarlah, bibahaihi, dengan kewibawaannya Nabi, dengan keanggunannya Nabi, al-fadha, ruang angkasa, wa tala'la al-kaunu, dan menjadi bersinar al-kaunu, alam, min nurihi, karena cahayanya Nabi, wa adha, dan bercahaya, wa dakhala, dan masuk, bergabung, fi aqdi bai'atihi, dalam akad janji bai'atihi. Akad itu akad, bai'at janji atau sumpah, dan telah masuk dalam sumpah janjinya, sumpah janji kepada Nabi. Man baqiya minal khalaiq, makhluk-makhluk yang lain. Jadi bukan hanya manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Nabi, untuk mengikuti Nabi, untuk membela Nabi, bahkan makhluk-makhluk yang lain pun Allah ambil janji, Allah ambil sumpah untuk membela, mengikuti dan ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dakhala fiha man madha, sebagaimana telah masuk dalam sumpah janji tersebut orang yang telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah untuk masuk. Yang ditakdirkan Islam, Islam. Selain yang ditakdirkan ada makhluk-makhluk lain. Mereka adalah
bangsa jin, juga dari bangsa malaikat. Jadi Nabi bukan hanya diutus untuk manusia, tapi juga kepada jin, juga kepada para malaikat. Awwalu fadilatil mu'jizat, pertama kali mu'jizat, keutamaan mu'jizat. Ketika Nabi dilahirkan, apa? Sesuatu yang luar biasa terjadi, bikhumudi, dengan padamnya nari Farisa, api Persia. Orang Majusi, mereka menyembah api. Mengapa mereka menyembah api? Karena mereka meyakini bahwa api tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa. Lebih dari 1000 tahun itu api belum pernah padam. Ketika malam Nabi akan dilahirkan, itu padam, geger kaum Majusi. Kenapa? Ada apa? Setelah cari-cari informasi, iya, karena mereka kufar, musyrikin, akhirnya datanglah mereka ke para dukun. Apa yang disampaikan oleh dukun? Oh, ini tanda bahwa malam ini lahir seorang manusia yang akan menguasai dan menguasai dunia, dan kekuasaannya sampai meliputi kekuasaan Raja Persia. Wasuqutis syurafat, dan jatuhnya bangunan-bangunan yang gagah, yang megah, yang diukir, bangunan-bangunan yang diukir bagus, gagah, keker, itu yang sudah mereka anggap ini kuat, tidak bakal hancur sekalipun ada gempa, ada angin, ada longsor, ini tidak akan. Tapi subhanallah, malam itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gempa, tidak ada longsor, ambruk. Warumiyatis syayatin, dan setan-setan, ya, rumiyat, dilempari. Asyayatin, setan-setan, minas sama'i, dari langit, bisyuhubil muhriqat, dengan bintang-bintang yang membakar. Syuhub, jama syihab, syihab itu bintang, ya, sinar. Al-muhriqat, yang membakar. Kenapa? Sebab sebelum Nabi dilahirkan, memang jin itu diberikan izin oleh Allah untuk naik ke langit, sampai mereka bisa melihat apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Mereka bisa lihat. Setelah mereka lihat, ya, mereka turun ke bumi. Nah, apa yang mereka lihat dari informasi, hal-hal yang akan terjadi itu disadap oleh mereka dan diinformasikan kepada para dukun, tukang sihir, dan seterusnya. Sehingga ketika manusia datang kepada dukun, datang kepada tukang sihir, ya, mereka informasinya akurat. Karena apa? Yang bawanya ini jin. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz mereka ambil. Kok bisa? Nah, itu antara mereka dengan jin, ya. Jadi jin itu mau memberikan informasi kalau si dukun itu mau ingkar, mau kafir kepada Allah dan menyembah jin tersebut. Ya, jadi mereka tukang dukun, tukang santet, tukang tenung, ya, kemudian paranormal dan segala macam, ya, itu informasinya dari jin yang kafir. Kalau yang muslim tidak, karena jin ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, yang kafir inilah yang jadi tukang sadap.
dari zaman dulu, sehingga informasi itu banyak benar, tapi tidak semuanya benar, karena setan, yaitu jin yang kafir itu, mereka hanya mengelabui umat manusia supaya mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikasih umpan 1-2 informasi benar, yang lainnya bohong semua. Tapi manusia begitu sekali benar, oh udah langsung ya dia pegang, dia yakini, oh ini Masya Allah, kan gitu. Itu manusia. Padahal satu yang benar mungkin 1000 yang tidak benar. Lalu ketika malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk tidak lagi membuka jalan bagi siapapun untuk menembus langit pertama. Dari langit pertama udah ditutup. Yang mendekat Allah akan lempar mereka. Coba lihat setelah surat Yasin, was-saffati saffa fazajirat zajra fataliyati dzikra. Di situ nanti ada ayat yang menjelaskan bahwa setan-setan itu ketika mereka fa'atba'ahu bisyihabin thaqib, siapa yang menentang, melanggar, maksa, mendekat, Allah akan lempar mereka dengan bintang. Ya. Ketika kita lihat ada bintang, kata orang ada bintang pindah atau meteor, ya. Itu mereka hanya menduga, menurut praduga mereka, menurut penelitian mereka, oh ini bintang ini, apa planet ini pindah ke sini begini. Kalau kita sudah ada dalam Al-Quran, apa? Fa'atba'ahu bisyihabin thaqib. Itu adalah lemparan malaikat bagi setan-setan yang melanggar. Mereka yang berusaha mendekat, Allah lempar. Bisyihabil muhriqat. Nah, dari situlah ketika setan-setan yang dulunya leluasa naik turun, sekarang ditutup rapat oleh malaikat, bahkan ya dihantam dengan bintang itu, maka mereka merasa kehilangan pekerjaan. Ya, dulu mereka dengan mudah mengelabui manusia dengan modal itu, informasi. Nah, begitu Nabi Muhammad akan dilahirkan, ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bingung semua, ada apa nih? Ya, kayak ente mamanya setiap hari ya ente lewat jalan ini sampai ke lampu merah aman, sampai lampu merah berhenti, begitu hijau ente berangkat, ada yang lurus ke Trusmi, ada yang belok kanan, kan gitu. Iya. Ketika mendekati Idul Fitri ditutup, ya ditutup, pasang portal. Itu bingung, lah ada apa nih? Kalau mendekati Idul Fitri mungkin kita sudah biasa. Oh biasa, sudah. Entar lagi kan arus mudik. Ya. Tapi kalau sekarang tiba-tiba ditutup, celep. Nanya tidak? Mesti nanya. Ada apa nih ditutup? Biasanya dibuka, ini kok ditutup? Sama, setan begitu. Ketika tahu-tahu dilempar, celuk. Lah, ada apa nih? Nanya sana, nanya sini, dapatlah mereka informasi bahwa malam itu akan dilahirkan ke dunia makhluk yang paling mulia, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka cari informasinya, oh ini orang istimewa, dengan orang inilah nantinya akan banyak umat manusia yang selamat dari neraka. Maka dia setan, ia berusaha bagaimana supaya ini makhluk jangan lama-lama di dunia. Maka kita lihat ketika Nabi Isra Mi'raj, bagaimana jin Ifrit mengejar Nabi SAW dengan bawa obor. Nabi mau dibakar. Kenapa? Hijit, dendam. Ya, dulu mereka leluasa naik turun ke langit, begitu Nabi akan dilahirkan ternyata ditutup. Oh, ternyata ini ditutup gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa raja'a kullu jabbarin minal jinni, wa raja'a dan kembali kullu jabbar, semua yang sombong, yang menentang, minal jinni dari kaum jin, wa huwa bi saulati sultanatihi jalilun khadi'. Wa huwa bi saulati, sala yasulu saula, sultanatihi kekuasaannya, saulati sultanatihi, dan kembalilah semua yang menentang dari bangsa jin. Wa huwa bi saulati sultanatihi, dan dia dalam lingkup kekuasaannya, jalilun khadi', adalah orang yang dipatuhi. Artinya kalau sekarang ya, kalau kita di sini yang pangkatnya tinggi jenderal, kalau sudah jenderal yang bicara, jenderal yang merintah, siap kata bawahan, anak buah, kan begitu ya. Nah, ini sekalipun yang merintahkan jenderalnya naik, mereka tetap balik, cari informasi, berangkat balik. Kenapa balik? Dilempari ya, dilempari, maka mereka balik. Lama ta'allaq bukan ta'allaq. Kalau ta'allaq bersambung, ini ta'allaqa min sanahu an-nurus sati', ketika memancar, min sanahu dari cahayanya, an-nurus sati', yaitu sinar yang menyemancar. Ketika sinar Nabi Nur Muhammad itu mengeluarkan, memancarkan sinarnya, ya selesailah, tamatlah mereka profesi bangsa jin itu hatam. Mereka yang menyembah api, begitu sinar Nabi Muhammad memancar, padam. Bangunan yang kokoh, yang kekar, hancur, tumbang. Wa asyraqa min bahaihi ad-diya'ul lami', dan bersinar min bahaihi, dari karena keagungannya, karena keanggunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Ad-diya'ul lami', sinar atau cahaya yang berkilau. Al-lami', lama ayal ma'u, berkilau. Al-lami' yang berkilau. Hatta urida, sehingga ditawarkanlah. Ini makhluk Allah yang paling mulia, sehingga ditawarkan alal maradi, kepada mereka wanita-wanita yang punya profesi, punya pekerjaan menyusui bayi. Ini isyarat. Hatta urida alal maradi, ini isyarat kepada kisah datangnya Siti Halimah ke Mekah mencari bayi. Karena tradisi orang Mekah ini sudah menjadi tradisi orang Mekah, kebiasaan orang Mekah. Mereka kalau punya bayi, lahiran istrinya atau saudaranya lahiran, ya, itu ibu si bayi itu tidak menyusui anaknya. Justru ada wanita-wanita yang datang dari luar Makkah, mereka mencari bayi-bayi untuk disusui dengan imbalan, bayar, apakah per bulan ataukah per tahun, atau satu paket, ya berapa, 2 tahun. Karena masa bayi menyusu kepada ibu, artinya menerima ASI, itu 2 tahun, itu standar, ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada, ya. Jadi masa atau limit waktu seorang ibu
memberikan ASI kepada anaknya, kalau si ibu ingin anaknya normal, ingin anaknya stabil, ya tidak kurang tidak ini 2 tahun dia harus berikan ASI. Ini sudah apa? Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun. Ketika ibu memberikan ASI selama 2 tahun, insya Allah anak ini sesuai standar. Ya, kecerdasannya, pertumbuhan badannya, kekebalan badannya, daya pikirnya, daya ingatnya luar biasa. Tapi ketika ibu sudah tidak mau memberikan ASI kepada si anak, bahkan diganti dengan susu sapi, ya susu sapi, ya akhirnya anak ini tumbuh dewasa dengan apa? Dibantu dengan susu sapi. Maka ketika dewasa ya wajar karakternya karakter sapi. Jangan salahkan si anak. Ya, kenapa? Orang tuanya. Kenapa? Ketika kecil, ketika masih bayi, tidak diberikan ASI sebagaimana mestinya sesuai aturan Allah. Diganti dengan susu. Ya. Kalau susu sapi masih mending, kadang diganti susu tepung. Diganti aci. Ya. Jadi ketika Siti Halimah bersama rombongan wanita-wanita dari Taif yang memang mereka datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Kalau dapat sepakat, ya per bulan apa per tahun apa sepaket, dah deal bawa. Siti Halimah bareng wanita-wanita dari Taif, rombongan, ya. Ketika berangkat, Siti Halimah dengan suaminya, yaitu Abu Kabsyah, suami Siti Halimah, dengan mengendarai onta. Ketika berangkat, itu Siti Halimah dan suaminya tertinggal jauh oleh rombongan wanita-wanita yang lain. Ketinggalan jauh. Ayo Halimah, cepat. Bilang, ini loh. Doyok ini loh, katanya dia. Apanya? Ontaknya kurus. Ya, sudah tua. Kurus, ya tua, kurus lagi. Udahlah, ente duluan dah, nanti ketemu di Mekah. Yaudah, ditinggal. Begitu rombongan sudah masuk ke Mekah, mereka langsung sweeping, ya cari sana ada bayi tidak, ada bayi tidak. Begitu dapat, bawa. Sudah dapat semua, rombongan Siti Halimah sudah dapat bayi untuk dibawa ke Taif, ya. Siti Halimah baru masuk Mekah, ya baru masuk, ya habis nih kendaraannya begini. Jadi gimana? Udah, kalian duluan, biar saya ada suami saya. Ya udah, Siti Halimah masuk, rombongan berangkat keluar. Carilah Siti Halimah. Ada bayi, udah diambil tadi. Datang lagi ke rumah kedua, ada bayi tidak? Oh tidak ada. Ke rumah ketiga, sudah diambil, dibawa tadi. Sampai akhirnya ke rumah Siti Aminah. Diketok. Ada bayi tidak? Ada. Boleh saya bawa? Artinya boleh saya susui dia dengan harapan imbalan. Ya. Boleh. Tapi bagaimana bayarnya? Imbalannya gimana? Maksudnya ini anak tidak ada bapaknya, ayahnya wafat. Jadi ini bingung. Biasanya ketika bayi diambil, ya dibawa, ini kesepakatan dengan suami. Berani bayar sekian, oke kita bawa. Nah ini siapa yang memutuskan ini bisa dibawa atau tidak? Siti Aminah kepengen ini dibawa, tapi yang bayarnya siapa?
Emang kenapa? Ayahnya kemana? Meninggal. Oh. Ibu, saya tinggal sendiri sama anak ini. Boleh saya lihat anaknya di kamar. Begitu Siti Aminah diajak melihat bayi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu dibuka kamar, Siti Halimah melihat bayi Nabi, tiba-tiba sinar dari Nabi, dari badan Nabi itu masuk ya langsung kepada wajah Siti Halimah dan nembus sampai ke hati Siti Halimah, sehingga Siti Halimah tidak lagi punya alasan untuk nolak. Begitu lihat, oh, bayi Nabi putih, bersih, wangi, lucu, ya. Siti Halimah langsung jatuh hati. Wah, ini anak bayi luar biasa ini. Seperti apa? Seperti Nabi Yusuf. Ketika wanita-wanita Mesir melihat Nabi Yusuf, apa kata mereka? Hasya lillah, ma hadza basyaran, in hadza illa malakun karim. Luar biasa. Kenapa? Ini mah bukan manusia. Apa? Malaikat. Nabi Yusuf dibilang malaikat, padahal manusia Nabi Yusuf. Nah, ini bayi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilihat oleh Siti Halimah, langsung tidak bisa bicara Siti Halimah. Saya bawa. Kata suaminya, yang bayarnya siapa nanti? Ini tidak ada bapaknya loh. Dahlah, kita bawa. Saya yakin ini bayi akan bawa berkah. Itu keyakinan Siti Halimah. Begitu diangkat oleh Siti Halimah, langsung bayi Nabi SAW itu minta nyusu. Disusui oleh Siti Halimah. Subhanallah, langsung semakin hati Siti Halimah ketarik. Nah, lebih dari anak sendiri. Bagaimana Halimah? Kita bawa. Nanti nggak ada yang bayar loh, kata suaminya, nggak ada yang bayar, biarin. Kita harap berkahnya, bukan bayarannya. Ya sudah, kamu yang nyusui, kamu yang dibayar. Kalau tidak ada yang bayar, ya kamu yang gigit jari nantinya. Tidak apa-apa, kita bawa. Subhanallah. Begitu sepakat dibawa, baru keluar dari rumah Siti Aminah. Apa? Itu Siti Halimah dan suaminya melihat onta yang tua, yang kurus, itu kelihatan ya kayak pengen lari. Ini kenapa ini? Ya tidak tahu. Kayak dikasih jamu itu loh. Seger. Ini onta kenapa jadi begini? Udahlah, ya barangkali barokahnya ini anak. Dah, kita naik. Balik. Itu balik ya, subhanallah. Itu onta yang tadinya sudah loyo kayak mau mati, ini lari. Sampai rombongan itu kebalap. Halimah, onta baru? Bukan yang tadi. Kenapa jadi begitu? Tidak tahu. Udah ketemu di Taif. Tinggal. Begitu nyampe di Taif, Siti Halimah turun bawa bayi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang suami bawa ontanya ke kandang. Dilihat di kandang itu, sebelah kandang onta ada kandang-kandang sapi, kandang-kandang kambing. Ketika itu lagi musim kemarau, lagi musim kering, sehingga kambing-kambing itu tidak mengeluarkan susu. Sudah beberapa minggu tidak ada susu kambing. Aneh. Begitu Abu Kabsyah masuk ya, bawa onta ke kandang, ngelihat, loh, ini kambing semua penuh dengan susu.
Aneh kata dia. Mukjizat tadi. Ontak lari itu mukjizat. Ini kantong susu kambing penuh semuanya. Dah diambil, diperas, diambil. Diminum Siti Halimah, anak putra-putranya semua minum. Masih lebih buat tetangga. Oh, dari mana susu? Kata tetangganya. Kambing. Lah, kok bisa? Angonnya di mana? Tetangganya nanya, angonnya di mana? Ya sama dengan kambing ente itu sama, bareng kan angonnya. Lah, punya kita kenapa tidak ada susunya? Ya tidak tahu, kita kan baru datang bareng-bareng datang dari Mekah, sama-sama tidak tahu. Aneh, ya, subhanallah. Ya. Ini sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang akan memberikan ASI, yang akan menyusui Nabi, yang akan menjadi ibu suson kanjeng Nabi itu adalah Siti Halimah. Padahal sebelumnya banyak yang minta, yang ingin mengasuh Nabi, banyak, bukan dari bangsa manusia. Qila man yakfulu hadhihi durratul yatimah, siapa yang akan ngasuh ini anak yatim ini? Siapa? Allati la tujadu laha qimah, yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Yatim, di mana-mana yatim itu selalu dikesampingkan, selalu direndahkan nasib yatim. Ya, jangan, oh iya ya, anak juga yatim, Nabi Muhammad juga yatim. Jangan sedih. Ketika ada yang yatim, Anda harus bangga. Saya statusnya sama dengan Nabi. Nabi pernah yatim dan saya jadi yatim. Anda harus bangga. Jangan kecil hati. Ya. Memang di mana-mana biasanya yatim itu ya tidak dilihat atau dipandang sebelah mata. Anda bisa lihat sendiri. Asyura, kumpulkan anak yatim, apalagi kalau sudah dekat pilkada. Dekat pilkada, ya calon-calon kumpulin yatim, cecer, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, dosa itu, bukan pahala, dosa. Apa? Menghancurkan perasaan dan hati si yatim. Kalau Anda mau ngasih santunan kepada anak yatim, jangan Anda panggil dia ke rumah Anda. Antarkan. Seperti Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Ketika mendengar, ketika tahu bahwa di ujung kampung sana, di ujung Madinah ada janda dengan yatim. Ya, begitu tahu, tengah malam beliau panggul sendiri itu gandum. Amirul Mukminin, sekelas presiden, ya, manggul gandum karung kayak kuli tengah malam. Bukan. Padahal Amirul Mukminin kalau mau panggil bisa saja. Coba sensus, coba didata, ada berapa yatim, ada berapa janda, panggil ke sini, bisa. Tapi bukan akhlak. Ya. Apalagi sudah disuruh baris di foto. Masuk di koran. Ya, pemberian santunan anak yatim oleh siapa? Oleh saudagar juragan ini siapa? Nasma. Wow. Itu sangat-sangat ya menyedihkan. Jadi kalau satu saat dari jamaah yang hadir ada yang dipercaya oleh Allah, diberikan rezeki lebih, lalu akan memberikan santunan kepada anak yatim, jangan di depan publik, jangan di panggung acara muludan sekalian ada rangkaian acara santunan anak yatim. Salah. Kalau mau ngebantu, mau nyantuni anak yatim, ya Anda usahakan tidak ada yang tahu. Bukan suruh antri gerbang, tutup gerbangnya, antri baris, ya. Sampai desekan-desekan, sampai ada yang mati. A'udzubillah. Ya. Dah, di sini Nabi Muhammad begitu. Ketika status Nabi yatim,
Itu wanita-wanita dari Taif, rombongan Siti Halimah, itu datang ke tempat Siti Aminah. Ketika datang, ada bayi tidak? Ada. Mana? Cuman bapaknya tidak ada. Yatim. Cari lain. Gitu. Dilewati. Kenapa? Karena yatim. La tujadullah haqimah. Tapi qalatit tuyur. Burung-burung itu pada minta. Nahnu nakfuluhu. Gusti, biarkan kami yang mengasuh yatim ini, Gusti. Wa nartanimu, dan kami akan berusaha meraih himmatahul azimah, semangatnya yang agung. Biar kami, Gusti, biar dapat keberkahannya. Karena apa? Burung-burung itu tahu ini siapa yang yatim itu. Kalau wanita-wanita Taif tidak tahu siapa ini bayi, dipikir bayi yatim-yatim biasa. Tidak tahunya ini yatim, memang awalnya yatim, tapi ya di dunia dan di akhirat dia adalah pemimpin makhluk. Qalatil wuhush, mendengar burung ya minta untuk mengasuh Nabi. Wuhush, binatang-binatang buas pun ikut, tidak mau kalah. Nahnu aula bidzalik, kami lebih pantas. Ente burung ya cari makan aja angel, cari keliling-keliling tidak bisa. Gusti, biarkan kami. Nahnu aula bidzalika, kami lebih layak, lebih aula, lebih pantas, Gusti. Bidzalika, dengan hal itu. Urusan asuh mengasuh kami serahkan kepada kami. Kata siapa? Kata binatang-binatang buas. Biar buat apa ente ngasuh? Likainanala syarafahu wa ta'zimah, agar kami bisa mendapatkan kemuliaannya dan keagungannya. Binatang udah paham. Qila, lalu Allah perintahkan malaikat umumkan, ya ma'syaral umam, umat semuanya, manusia, jin, binatang semua, uskutu. Ada riwayat uskunu, diam, jangan ribut, ya, diam, tidak usah berebut, tidak usah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qad hakama, Allah telah memutuskan, fi sabiqi hikmatihi, di dalam hikmahnya al-qadimah, dalam keputusan Allah yang sifatnya qadim, artinya Allah sebagai Tuhan yang memiliki sifat qadim dan kalamnya qadim, keputusannya qadim. Sebelum ente orang lahir tercipta, sebelum ente yang rebutan, yang ribut ini, sebelum anda semuanya terwujud di alam ini, Allah sudah putuskan bahwa bi anna nabiyahu Muhammadan, bahwa nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunu radi'an, dia akan menjadi anak susun, akan menyusu, ya, akan disusui oleh siapa? Li Halimatul Halimah, oleh Siti Halimah yang memiliki sifat Halimah. Halim artinya pemaaf sebelum diminta. Jadi kalau ada yang salah kepada Siti Halimah, sebelum orang yang salah minta maaf, udah dimaafkan duluan. Itu namanya Halim. Ya. Itu Siti Halimah. Jadi sebelum ada alam ini, Allah sudah putuskan. Allah sudah tentukan bahwa nanti kalau Nabi Muhammad sudah lahir di dunia, yang akan menyusui adalah seorang wanita yang bernama Halimah. Maka ini tinggal apa? Tinggal realisasi di alam. Skenario sudah Allah susun. Di sini sudah terjadi. Maka ikutlah Nabi
tinggallah Nabi di rumah Siti Halimah bersama keluarga Siti Halimah, suaminya namanya Abu Kabsyah, dan bersama saudara-saudara atau putra-putra Siti Halimah. Sehingga karena Nabi Muhammad disusui oleh Siti Halimah, Siti Halimah punya suami namanya Abu Kabsyah, maka Siti Halimah adalah ibu Nabi. Siti Aminah ibu kandung, Siti Halimah ibu suson. Ya, karena Nabi disusui oleh Siti Halimah, maka ya siapapun bayi ketika disusui oleh seorang wanita dengan ketentuan syariat, ada ketentuannya, bukan yang penting nyusu, bukan, ada ketentuannya, khamsu radha'atin musybi'at, ada riwayat asyru radha'atin musybi'at, 10 kali nyusu, 1 kali susuan itu mengenyangkan bayi, maka bayi tersebut resmi ya menjadi anak suson dari wanita yang menyusui. Asalnya 10, akhirnya hukum 10 ini dihapus, diganti menjadi 5. 5 kali menyusu. Seorang bayi menyusu kepada seorang wanita 5 kali. 1 kalinya itu mengenyangkan. Maka kalau sudah 5 kali, maka anak tersebut resmi hukumnya menjadi anak suson dari wanita tersebut. Maka wanita tersebut adalah ibunya, haram menikah, haram dinikah oleh si bayi karena ibu. Ya, kemudian suaminya si wanita yang nyusui itu adalah ayah dari bayi yang nyusu, seperti Nabi nyusu kepada Siti Halimah. Siti Halimah punya suami namanya Abu Kabsyah, maka Abu Kabsyah itu adalah ayah Nabi, bapak suson. Ya, Halimah, Siti Halimah ibu suson. Siti Halimah punya anak, maka anak-anak Siti Halimah adalah saudaranya Nabi, akhur rodha, saudara suson. Ya, dan begitu. Maka di Mekah, setelah orang Mekah tahu bahwa Nabi tinggal dan disusui oleh Siti Halimah, maka di Mekah dikenallah Nabi Muhammad dengan nama Ibnu Abi Kabsyah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Oh, anaknya Abu Kabsyah, Ibnu Abi Kabsyah. Ya, maka dikenallah. Ketika Nabi pertama kali dakwah, ya, untuk menjatuhkan mental Nabi. Ya, kalau Nabi bilang, ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah cucu Abdul Muttalib. Wah, tokoh Mekah. Ya, wajar. Tapi untuk menjatuhkan Nabi, lihat orang-orang musyrik. Allah, anaknya Abu Kabsyah ngomong. Itu mental jatuh loh. Ya, tapi karena memang Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun diteror, sekalipun dihujat, Nabi dijatuhkan, ya, ya alhamdulillah semuanya lewat begitu saja sampai akhirnya Islam jaya menyebar sampai akhirnya ke Indonesia. Alhamdulillah. Thumma a'radu anhu maradiul insi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana taraf